Selamat datang di channel kami, teman-teman yang budiman. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung konten edukatif seperti ini. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat istimewa dan penuh makna, yaitu kisah lengkap tentang Al-Quran, kitab suci umat Islam yang telah mengubah dunia selama lebih dari 14 abad. Kisah Al-Quran dimulai pada abad ke-7 Masehi di tanah Arab yang gersang dan penuh konflik. Pada masa itu, semenanjung Arabia dihuni oleh berbagai suku yang sering berperang satu sama lain. Masyarakat Arab pada waktu itu sebagian besar menganut paganisme, menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Namun di tengah kegelapan zaman jahiliyah ini, ada beberapa orang yang mencari kebenaran. Mereka disebut Hanif, yaitu orang-orang yang mencari Tuhan yang esa meskipun belum menemukan jalan yang tepat. Di kota Makkah yang merupakan pusat perdagangan dan keagamaan Arab, lahirlah seorang anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Ia lahir pada tahun 570 Masehi dalam keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy yang terhormat. Sejak kecil, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Masyarakat Makkah memberikan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya kepada beliau. Pada usia 40 tahun, Muhammad bin Abdullah memiliki kebiasaan untuk berkontemplasi di Gua Hira yang terletak di Jabal An-Nur, sebuah gunung kecil di sebelah utara kota Makkah. Beliaulah yang sering menyendiri di gua tersebut untuk merenungkan kehidupan dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang mengganjal di hatinya tentang keberadaan Tuhan dan makna hidup. Pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, tepatnya malam tanggal 27, yang kemudian dikenal sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, terjadilah peristiwa yang mengubah sejarah umat manusia. Ketika Muhammad sedang bermeditasi di Gua Hira, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Malaikat Jibril memerintahkan Muhammad untuk membaca, namun Muhammad menjawab bahwa dia tidak bisa membaca karena memang beliau adalah seorang yang ummi atau buta huruf. Malaikat Jibril kemudian memeluk Muhammad dengan sangat erat hingga beliau merasa sesak, lalu melepaskannya dan kembali memerintahkan untuk membaca. Hal ini terjadi sebanyak 3 kali hingga akhirnya turunlah wahyu pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi halaq, halakal insana min alaq, Iqra warabukal akram, aladzi alama bayal kalam, alamal insana alam yalam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa turunnya wahyu pertama ini sangatlah menggetarkan jiwa Muhammad. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan berkeringat dingin, lalu meminta istrinya, Khadijah binti Khuwailid, untuk menyelimuti dirinya sambil berkata, Zamiluni Zamiluni, yang artinya selimuti aku, selimuti aku. Khadijah yang merupakan seorang wanita bijak dan sangat mencintai suaminya, menenangkan Muhammad dan meyakinkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang memiliki akhlak mulia seperti dirinya. Untuk memastikan kebenaran pengalaman spiritual yang dialami Muhammad, Khadijah membawa beliau menemui sepupunya yang bernama Warakah bin Naufal. Warakah adalah seorang Hanif yang telah lama mencari kebenaran dan memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab Samawi sebelumnya. Setelah mendengar cerita Muhammad, Warakah dengan yakin menyatakan bahwa yang datang kepada Muhammad adalah malaikat yang sama yang pernah datang kepada Nabi Musa, dan bahwa Muhammad adalah nabi yang telah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia. Setelah wahyu pertama turun, terjadi periode yang disebut Fatrah al-Wahyi, yaitu masa jeda turunnya wahyu yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Periode ini merupakan masa yang sangat berat bagi Muhammad karena beliau merindukan kedatangan wahyu berikutnya. Namun Allah dalam kebijaksanaannya memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas berat sebagai Rasul Allah. Wahyu kedua yang turun adalah surat Al-Mudatsir yang dimulai dengan Ya Ayyuhal Mudatsir, Kum Fa Anzir, Warabaka Fa Kabir, Wasyabaka Fa Tahir, Warrujza Fa Ahjur. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wahyu ini menandai dimulainya tugas Muhammad sebagai Rasul yang harus menyampaikan pesan Islam kepada umat manusia. Proses turunnya Al-Quran tidak terjadi sekaligus dalam satu waktu, melainkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap ini sangatlah banyak. Pertama, untuk memudahkan para sahabat dalam menghafal dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kedua, untuk memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat Islam pada masa itu. Ketiga, untuk mengokohkan hati Rasulullah dan para pengikutnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah umumnya berisi tentang akidah atau keimanan, kisah-kisah para nabi terdahulu, dan ancaman serta janji bagi orang-orang yang beriman dan kafir. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah lebih banyak berisi tentang hukum-hukum Islam, tata cara ibadah, muamalah atau hubungan antar manusia,
dan berbagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada awal dakwah Islam, Muhammad menyampaikan pesan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Orang-orang pertama yang beriman adalah Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, Zaid bin Haritsah anak angkatnya, dan Abu Bakar sahabat karibnya. Secara perlahan, jumlah orang yang memeluk Islam semakin bertambah, meskipun mereka harus menghadapi berbagai tekanan dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan melalui firman-Nya yang berbunyi, Wa anzir asyiratak al-akrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Muhammad kemudian mengumpulkan kaumnya di Bukit Syafa dan menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Namun sebagian besar kaumnya menolak ajaran Islam dan mulai memusuhi Muhammad serta para pengikutnya. Tantangan dan penganiayaan terhadap umat Islam semakin hebat seiring dengan bertambahnya jumlah penganut Islam. Kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Islam, mulai dari pemboikotan ekonomi, penganiayaan fisik, hingga rencana pembunuhan terhadap Muhammad. Dalam menghadapi situasi yang semakin sulit ini, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Muhammad dan para pengikutnya. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah turunnya Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Miraj, yaitu perjalanan Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dalam 1 malam, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ini, Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu dan menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Miraj ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Ketika tekanan di Makkah semakin tidak tertahankan, Allah memerintahkan Muhammad dan para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi juga menandai babak baru dalam sejarah Islam dan turunnya Al-Quran. Di Madinah, umat Islam dapat melaksanakan ajaran agama mereka dengan bebas dan mulai membentuk masyarakat Islam yang pertama. Di Madinah, Muhammad tidak hanya berperan sebagai nabi dan rasul, tetapi juga sebagai pemimpin negara, hakim, panglima perang, dan berbagai peran lainnya. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah lebih banyak mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara, hukum, ekonomi, dan hubungan internasional. Al-Quran memberikan panduan lengkap untuk membangun peradaban Islam yang adil dan sejahtera. Proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah kitab suci ini. Pada masa Rasulullah, Al-Quran dihafal oleh ribuan sahabat dan ditulis dalam berbagai media seperti kulit, tulang, dan daun lontar. Rasulullah memiliki sekretaris khusus yang bertugas menulis wahyu, yang paling terkenal diantaranya adalah Zaid bin Sabit. Setiap kali ada wahyu yang turun, Rasulullah segera memerintahkan untuk menulisnya dan menentukan urutan ayat dalam surat tertentu. Setelah Rasulullah wafat, terjadi perang Riddah pada masa Khalifah Abu Bakar, di mana banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk menghindari hilangnya bagian-bagian Al-Quran. Abu Bakar menyetujui usul ini dan menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin tim pengumpulan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Tim yang dipimpin Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tertulis maupun yang dihafal oleh para sahabat. Mereka menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu harus ada 2 saksi yang melihat langsung penulisan ayat tersebut di hadapan Rasulullah, dan harus ada yang menghafalnya. Setelah proses yang panjang dan teliti, mushaf Al-Quran yang pertama berhasil diselesaikan dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai daerah dengan dialek dan logat yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam cara membaca Al-Quran yang berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Melihat situasi ini, Utsman memutuskan untuk menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu versi resmi yang berdasarkan dialek Quraisy, yaitu dialek yang digunakan Rasulullah. Utsman membentuk tim yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Kesh, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham untuk menyalin mushaf standar. Tim ini menggunakan mushaf Abu Bakar sebagai rujukan utama dan membuat beberapa salinan untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Mushaf-mushaf lama yang berbeda dengan versi standar ini kemudian dimusnahkan untuk mencegah perpecahan. Mushaf Utsmani inilah yang menjadi standar Al-Quran hingga saat ini. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang dibagi menjadi 30 juz atau para. Surat-surat dalam Al-Quran tidak disusun berdasarkan kronologi turunnya, melainkan berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah yang tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Surat Al-Fatihah menempati posisi pertama karena merupakan intisari dari seluruh kandungan Al-Quran, sedangkan surat-surat lainnya disusun secara umum dari yang terpanjang ke yang terpendek. Surat terpanjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dengan 286 ayat,
sedangkan surat terpendek adalah surat Al-Kautsar dengan hanya 3 ayat. Setiap surat memiliki nama yang khas yang biasanya diambil dari kata atau tema utama dalam surat tersebut. Nama-nama surat ini sebagian besar sudah ditetapkan sejak masa Rasulullah, meskipun ada beberapa surat yang memiliki lebih dari satu nama. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat tinggi tingkatannya, yang disebut fusha atau bahasa Arab klasik. Keindahan bahasa Al-Quran tidak hanya terletak pada pilihan kata dan susunan kalimatnya, tetapi juga pada ritme, rima, dan musikalisasi yang sangat memukau. Bahkan orang-orang Arab yang kafir pada masa Rasulullah mengakui keindahan bahasa Al-Quran, meskipun mereka menolak untuk beriman. Kandungan Al-Quran sangatlah luas dan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Secara garis besar, kandungan Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu akidah atau keimanan, syariah atau hukum, dan akhlak atau moral. Aspek akidah meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan qada serta hadar. Aspek syariah mencakup ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta muamalah seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Aspek akhlak mengajarkan tentang sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki manusia dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari. Al-Quran juga mengandung banyak kisah para nabi dan umat terdahulu yang syarat dengan pelajaran dan hikmah. Kisah-kisah ini bukan hanya sekedar cerita sejarah, tetapi mengandung pelajaran moral dan spiritual yang sangat mendalam. Beberapa nabi yang sering disebutkan dalam Al-Quran antara lain Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan tentunya Muhammad sebagai nabi terakhir. Selain itu, Al-Quran juga mengandung berbagai mukjizat ilmiah yang baru dapat dipahami dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Misalnya tentang penciptaan alam semesta, perkembangan janin dalam kandungan, siklus air, lapisan atmosfer bumi, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang berasal dari Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Keistimewaan Al-Quran juga terletak pada jaminan keasliannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jaminan ini terbukti hingga hari ini, di mana tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang berubah sejak pertama kali diturunkan. Metode pelestarian Al-Quran tidak hanya melalui penulisan, tetapi yang lebih utama adalah melalui hafalan. Tradisi menghafal Al-Quran telah dimulai sejak masa Rasulullah dan terus berlanjut hingga sekarang. Jutaan orang muslim di seluruh dunia telah menghafal Al-Quran secara lengkap, mereka disebut hafiz atau hafizah. Ini merupakan fenomena yang unik dan tidak ditemukan pada kitab suci agama lain. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, Al-Quran memiliki peran yang sangat sentral. Al-Quran dibaca dalam setiap sholat, dikaji dalam majelis taklim, dan dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Banyak muslim yang menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan harian mereka, bahkan ada yang khatam Al-Quran setiap bulan atau bahkan setiap minggu. Ilmu yang mempelajari Al-Quran sangatlah luas dan beragam. Ada ilmu tajwid yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar, ilmu tafsir yang mempelajari makna dan kandungan Al-Quran, ilmu qiraat yang mempelajari berbagai variasi bacaan Al-Quran, ilmu asbab an-nuzul yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat, dan masih banyak lagi. Para ulama telah menulis ribuan kitab yang membahas berbagai aspek Al-Quran. Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran itu sendiri, melainkan hanya penjelasan atau interpretasi dari makna Al-Quran. Hal ini karena keunikan bahasa Arab Al-Quran yang sangat sulit untuk dipindahkan secara sempurna ke bahasa lain. Pengaruh Al-Quran terhadap peradaban manusia sangatlah besar. Al-Quran telah menginspirasi lahirnya peradaban Islam yang gemilang, yang pada masanya menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Banyak ilmuwan muslim yang terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran untuk melakukan penelitian dan penemuan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang seni, Al-Quran telah menginspirasi lahirnya kaligrafi Arab yang indah, seni arsitektur masjid yang megah, dan musik serta nyanyian yang khusyuk. Keindahan bacaan Al-Quran atau tilawah juga menjadi seni tersendiri yang sangat dihargai dalam dunia Islam. Al-Quran juga berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Arab. Berkat Al-Quran, bahasa Arab menjadi bahasa yang abadi dan tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti bahasa-bahasa kuno lainnya. Bahkan bahasa Arab Al-Quran menjadi standar bahasa Arab yang dipelajari di seluruh dunia. Dalam konteks modern, Al-Quran tetap relevan sebagai panduan hidup manusia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kasih sayang masih sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman modern. Al-Quran memberikan solusi atas berbagai permasalahan kontemporer seperti kemiskinan, korupsi, kekerasan,
dan degradasi moral. Banyak non-muslim yang mengakui keunggulan Al-Quran dari berbagai aspek. Mereka mengagumi keindahan bahasa Al-Quran, kedalaman maknanya, dan relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Beberapa orientalis bahkan melakukan penelitian mendalam tentang Al-Quran dan menghasilkan karya-karya akademis yang berkualitas. Al-Quran mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong manusia untuk terus belajar dan meneliti alam semesta. Ayat pertama yang turun adalah perintah untuk membaca, dan kata alim serta derivasinya disebutkan ratusan kali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan tidak mempertentangkannya dengan agama. Dalam hal hubungan antar manusia, Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti menghormati perbedaan, berlaku adil, membantu sesama, dan menjaga perdamaian. Al-Quran mengakui keberagaman sebagai sunatullah atau hukum alam yang tidak bisa diubah, dan mendorong manusia untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Al-Quran juga memberikan perhatian khusus kepada kaum lemah dan tertindas. Banyak ayat yang memerintahkan untuk membantu anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Konsep zakat yang diajarkan Al-Quran merupakan sistem jaminan sosial yang sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam bidang lingkungan, Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan kerusakan di bumi. Konsep Khalifah fil Ard atau pemimpin di bumi mengandung tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat bumi sebagai amanah dari Allah. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan isu lingkungan global yang dihadapi dunia saat ini. Al-Quran mengandung sistem hukum yang komprehensif yang mencakup hukum pidana, perdata, keluarga, dan internasional. Sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran ini telah terbukti mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera pada masanya, dan masih relevan untuk diterapkan dalam konteks modern dengan penyesuaian yang diperlukan. Dalam hal ekonomi, Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan seperti pelarangan riba, penekanan pada perdagangan yang jujur, dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah. Sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran ini kini mulai dilirik sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Al-Quran juga mengatur hubungan dalam keluarga dengan sangat detail dan bijaksana. Hak dan kewajiban suami istri, cara mendidik anak, dan berbagai aspek kehidupan keluarga diatur dengan seimbang dan adil. Prinsip-prinsip keluarga dalam Al-Quran ini telah terbukti mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah. Dalam menghadapi era digital dan teknologi modern, Al-Quran tetap menunjukkan relevansinya. Prinsip-prinsip etika dalam Al-Quran dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi, media sosial, dan berbagai aspek kehidupan modern lainnya. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga privasi, menghindari fitnah, dan menggunakan teknologi untuk kemaslahatan umat. Studi Al-Quran terus berkembang dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi modern. Para peneliti menggunakan analisis linguistik, historis, sosiologis, dan berbagai pendekatan interdisipliner lainnya untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat kaya dan tidak akan pernah habis untuk dikaji. Al-Quran mengajarkan pentingnya dialog dan diskusi dalam mencari kebenaran. Prinsip la ikraha fi ad-din atau tidak ada paksaan dalam agama menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan mendorong dialog yang konstruktif antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam konteks globalisasi, Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana umat Islam harus berinteraksi dengan dunia internasional. Prinsip-prinsip seperti menepati janji, berlaku jujur dalam perdagangan, dan menjaga perdamaian sangat relevan dalam hubungan internasional modern. Al-Quran juga mengandung ajaran tentang kepemimpinan yang sangat relevan untuk dipelajari oleh para pemimpin modern. Konsep khalifah, amanah, dan tanggung jawab kepada rakyat yang terkandung dalam Al-Quran dapat menjadi panduan untuk menciptakan kepemimpinan yang adil dan bersih. Fenomena hafalan Al-Quran di berbagai negara menunjukkan betapa istimewanya kitab ini. Di Indonesia sendiri, ribuan pondok pesantren dan sekolah Islam mengajarkan tahfiz Al-Quran. Bahkan ada kompetisi internasional hafalan Al-Quran yang diikuti oleh peserta dari seluruh dunia, menunjukkan universalitas Al-Quran. Teknologi modern telah membantu penyebaran dan pembelajaran Al-Quran. Aplikasi Al-Quran digital, program pembelajaran online, dan berbagai tools teknologi lainnya memudahkan umat Islam untuk mengakses dan mempelajari Al-Quran. Namun tetap saja, nilai spiritual dari membaca mushaf fisik dan interaksi langsung dengan guru tidak bisa tergantikan. Al-Quran mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam hidup, antara kehidupan dunia dan akhirat, antara ibadah dan muamalah, antara hak individu dan kewajiban sosial. Konsep wasatiyah atau jalan tengah yang diajarkan Al-Quran sangat relevan untuk menghadapi berbagai ekstremisme yang muncul di era modern. Dalam hal pendidikan, Al-Quran memberikan landasan filosofis yang sangat kuat. Konsep ilmu dalam Islam tidak membedakan antara ilmu agama dan umum, karena semua ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah.
Hal ini mendorong pengembangan pendidikan Islam yang komprehensif dan holistik. Al-Quran juga mengandung ajaran tentang kesehatan dan pengobatan yang sangat maju untuk zamannya. Konsep kebersihan, makanan halal dan haram, dan berbagai aspek kesehatan lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran kini terbukti secara medis memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan manusia. Keajaiban numerik Al-Quran juga menjadi bahan kajian yang menarik. Berbagai pola angka dan perhitungan matematis dalam Al-Quran menunjukkan ketelitian dan kesempurnaan komposisinya. Meskipun tidak semua muslim menerima pendekatan ini, namun fenomena ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya bersyukur dan bersabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh dalam Al-Quran memberikan teladan bagaimana menghadapi kesulitan dengan tetap berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan. Dalam menghadapi berbagai isu kontemporer seperti feminisme, HAM, dan demokrasi, Al-Quran memberikan perspektif yang unik dan seimbang. Al-Quran mengakui kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiaan dan spiritualitas, namun juga mengakui perbedaan peran yang kodrati. Al-Quran mengajarkan pentingnya musyawarah atau konsultasi dalam mengambil keputusan. Prinsip syura ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem demokrasi dalam Islam yang mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan. Dalam hal seni dan budaya, Al-Quran memberikan ruang yang luas untuk kreativitas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Banyak karya seni Islam yang terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Al-Quran mengajarkan pentingnya taubat dan ampunan Allah yang luas. Konsep rahmat Allah yang melebihi murkanya memberikan harapan bagi setiap manusia yang telah berbuat dosa untuk kembali ke jalan yang benar. Pengaruh Al-Quran dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam sangatlah besar. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan banyak lainnya menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi dalam penelitian mereka. Mereka berhasil mengembangkan berbagai cabang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia. Al-Quran juga mengandung ajaran tentang etika bisnis dan perdagangan yang sangat relevan dengan dunia modern. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, menepati janji, dan menghindari penipuan yang diajarkan dalam Al-Quran menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi syariah yang kini berkembang pesat di berbagai negara. Dalam menghadapi era informasi dan media sosial, Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Ayat-ayat tentang tabayyun atau verifikasi informasi sebelum menyebarkannya sangat relevan dengan fenomena hoax dan fake news yang marak di era digital. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan tidak menyakiti orang lain dengan perkataan. Konsep kaulan kariman, kaulan ma'rufan, dan kaulan sadidan yang diajarkan Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan efektif dalam berbagai situasi. Sistem pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran menekankan pentingnya pembentukan karakter selain transfer ilmu pengetahuan. Konsep tarbiyah yang komprehensif ini bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan spiritual yang kuat. Al-Quran mengandung berbagai doa dan wirid yang sangat indah dan penuh makna. Doa-doa dalam Al-Quran seperti doa dalam surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan berbagai doa lainnya menjadi amalan harian umat Islam di seluruh dunia. Keindahan dan kekuatan spiritual dari doa-doa ini telah dirasakan oleh jutaan muslim selama berabad-abad. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Al-Quran mengajarkan prinsip tidak berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep tidak melakukan kerusakan di bumi dan menjadi khalifah yang bertanggung jawab sangat relevan dengan isu-isu lingkungan global yang dihadapi dunia saat ini. Al-Quran juga mengandung kisah-kisah yang menghibur sekaligus mendidik. Kisah Nabi Yusuf dengan segala lika-liku hidupnya, kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya karena perintah Allah, kisah Nabi Musa yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, dan berbagai kisah lainnya memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Fenomena kemukjizatan Al-Quran tidak hanya terletak pada aspek kebahasaan dan ilmiah, tetapi juga pada efeknya terhadap jiwa manusia. Banyak orang yang merasakan ketenangan, kedamaian, dan kekuatan spiritual ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran. Bahkan penelitian ilmiah modern telah membuktikan efek positif bacaan Al-Quran terhadap kesehatan mental dan fisik manusia. Al-Quran mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan umat manusia. Meskipun mengakui perbedaan suku, bangsa, dan budaya sebagai sunatullah, Al-Quran mendorong manusia untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan. Konsep umatan wahidatan atau umat yang satu menunjukkan visi universal Al-Quran. Dalam hal hukum keluarga, Al-Quran memberikan aturan yang sangat detail dan bijaksana tentang pernikahan, perceraian, hak waris, dan berbagai aspek lainnya. Aturan-aturan ini dirancang untuk melindungi hak-hak semua pihak dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Al-Quran mengandung berbagai metafora dan perumpamaan yang sangat indah dan mudah dipahami.
Perumpamaan-perumpamaan ini membantu manusia memahami konsep-konsep spiritual dan moral yang abstrak melalui analogi dengan hal-hal konkret yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Khatmil Quran atau menyelesaikan pembacaan seluruh Al-Quran telah menjadi amalan yang sangat diagungkan dalam Islam. Banyak Muslim yang menjadikan Khatmil Quran sebagai target bulanan atau bahkan mingguan, terutama pada bulan Ramadan. Tradisi ini tidak hanya memberikan pahala spiritual, tetapi juga memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan tidak mengikuti sesuatu secara buta. Ayat-ayat yang mendorong manusia untuk menggunakan akal, mengamati alam semesta, dan mencari bukti menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai rasionalitas dan empirisme. Dalam hal kesehatan mental, Al-Quran memberikan berbagai solusi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Konsep tawakal, sabar, syukur, dan zikir yang diajarkan Al-Quran terbukti sangat efektif untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Al-Quran mengandung berbagai nama-nama Allah yang indah, yang dikenal sebagai Asmaul Husna. Memahami dan merenungkan nama-nama Allah ini dapat memperdalam keimanan dan memberikan ketenangan jiwa. Setiap nama Allah mengandung makna dan sifat yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan. Sistem zakat yang diajarkan Al-Quran merupakan sistem redistribusi kekayaan yang sangat efektif. Zakat tidak hanya membantu fakir miskin, tetapi juga mengajarkan para kaya untuk tidak kikir dan berbagi dengan sesama. Sistem ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan solidaritas sosial. Al-Quran mengajarkan pentingnya adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Berbagai adab seperti meminta izin sebelum masuk rumah, tidak membicarakan aib orang lain, dan menghormati orang tua diajarkan dengan detail dalam Al-Quran. Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi, umat Islam ditantang untuk memahami Al-Quran secara kontekstual tanpa kehilangan esensi ajarannya. Ijtihad atau upaya pemahaman yang sesuai dengan perkembangan zaman menjadi sangat penting, namun tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai mukjizat matematis yang menunjukkan kesempurnaan komposisinya. Jumlah kata-kata tertentu, pola pengulangan, dan berbagai aspek numerik lainnya menunjukkan bahwa Al-Quran disusun dengan perhitungan yang sangat teliti dan tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Tradisi tilawah atau seni membaca Al-Quran dengan indah telah berkembang menjadi seni yang tinggi dalam Islam. Para kari dan karya terkenal dari berbagai negara berlomba-lomba untuk menciptakan bacaan yang indah dan menyentuh hati. Seni tilawah ini tidak hanya memberikan kenikmatan estetika, tetapi juga mempermudah penghafalan dan pemahaman Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Konsep keadilan dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pemerintahan dan hukum yang adil. Dalam hal pengembangan diri, Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Konsep ini mencakup keseimbangan antara spiritual dan material, individual dan sosial, dunia dan akhirat. Al-Quran mengandung berbagai ayat yang mendorong manusia untuk selalu belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum dalam pandangan Al-Quran, karena semua ilmu pada hakikatnya adalah dari Allah dan untuk kemaslahatan manusia. Fenomena ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran terus menjadi bahan kajian para ulama dan peneliti. Aspek-aspek kemukjizatan ini mencakup kebahasaan, ilmiah, historis, dan spiritual yang menunjukkan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan. Konsep amanah dalam Islam sangat luas, mencakup tanggung jawab terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan modern yang penuh dengan tantangan moral dan etika. Dalam hal hubungan internasional, Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat maju untuk zamannya. Konsep seperti menepati perjanjian, tidak memulai perang kecuali untuk membela diri, dan memperlakukan tawanan perang dengan baik menunjukkan nilai-nilai humanisme yang tinggi. Al-Quran mengandung berbagai doa dan zikir yang dapat diamalkan dalam berbagai situasi kehidupan. Doa-doa ini tidak hanya sebagai permohonan kepada Allah, tetapi juga sebagai sarana untuk menenangkan jiwa dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Sistem warisan yang diajarkan Al-Quran sangatlah adil dan detail. Sistem ini melindungi hak-hak semua ahli waris, termasuk perempuan yang pada masa itu sering diabaikan haknya. Perhitungan yang cermat dalam hukum waris Islam menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan tidak menyebarkan aib orang lain. Etika ini sangat relevan di era media sosial di mana informasi pribadi dapat dengan mudah disebarkan dan disalahgunakan. Dalam hal kepemimpinan, Al-Quran memberikan berbagai contoh pemimpin yang baik dan buruk. Kisah-kisah seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan Fir'aun memberikan pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak dan tanggung jawab yang harus dipikul.
Al-Quran mengandung berbagai ayat yang mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Perintah untuk memakmurkan bumi dan menjadi khalifah menuntut manusia untuk terus mengembangkan teknologi dan peradaban yang bermanfaat bagi kehidupan. Tradisi tadabbur atau merenungkan makna Al-Quran sangat ditekankan dalam Islam. Membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya diibaratkan seperti membaca surat tanpa memahami isinya. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk mempelajari tafsir dan makna Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam beribadah. Tidak berlebihan dalam beribadah hingga mengabaikan kewajiban duniawi, dan sebaliknya tidak tenggelam dalam urusan dunia hingga melupakan akhirat. Konsep wasatiyah ini menjadi ciri khas ajaran Islam. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, Al-Quran memberikan berbagai panduan dan penghiburan. Kisah-kisah para nabi yang menghadapi berbagai kesulitan memberikan teladan tentang bagaimana menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal. Al-Quran mengandung berbagai hikmah dan nasihat yang sangat berharga untuk kehidupan. Nasihat-nasihat ini mencakup berbagai aspek seperti hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Setiap nasihat dalam Al-Quran mengandung kebenaran yang abadi. Sistem hukum pidana dalam Al-Quran sangatlah bijaksana dan seimbang antara keadilan dan belas kasihan. Hukuman-hukuman yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus membersihkan dosa pelaku. Namun Al-Quran juga sangat menekankan pentingnya taubat dan ampunan. Al-Quran mengajarkan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Perintah untuk berbakti kepada orang tua disebutkan bersama dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Dalam hal pengelolaan waktu, Al-Quran memberikan panduan tentang bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Konsep waktu dalam Islam sangat berharga, dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas bagaimana mereka menggunakan waktu yang diberikan Allah. Al-Quran mengandung berbagai ayat tentang alam semesta yang menunjukkan kebesaran Allah. Deskripsi tentang langit, bumi, laut, gunung, dan berbagai fenomena alam lainnya mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran penciptanya. Tradisi tarawih di bulan Ramadan, di mana Al-Quran dibaca secara bertahap hingga khatam dalam 1 bulan, telah menjadi tradisi yang sangat diagungkan. Tradisi ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mendengar seluruh Al-Quran dalam suasana yang khusyuk dan spiritual. Al-Quran mengajarkan pentingnya bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kisah iblis yang sombong dan menolak perintah Allah menjadi pelajaran tentang bahaya kesombongan. Sebaliknya, Al-Quran mengajarkan pentingnya tawadhu dan mengakui keterbatasan diri. Dalam hal ekonomi, Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan. Sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, larangan monopoli, dan perlindungan terhadap kaum lemah. Al-Quran mengandung berbagai ayat yang menghibur dan memberikan harapan kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Janji Allah tentang kemudahan setelah kesulitan dan pertolongan bagi orang-orang yang sabar memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Sistem pendidikan Al-Quran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Pendidikan yang holistik ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter mulia. Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan pemborosan. Konsep tidak berlebihan dalam segala hal dan menjaga keseimbangan alam sangat relevan dengan isu-isu lingkungan yang dihadapi dunia modern. Dalam mengakhiri pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang abadi. Kitab yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu ini tetap relevan dan memberikan solusi bagi berbagai permasalahan modern. Keindahan bahasa, kedalaman makna, dan universalitas ajarannya membuat Al-Quran tetap menjadi pedoman hidup bagi lebih dari 1 miliar muslim di dunia. Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga ensiklopedia kehidupan yang lengkap. Dari aspek spiritual hingga material, dari individu hingga sosial, dari lokal hingga global, Al-Quran memberikan panduan yang komprehensif. Keajaiban Al-Quran terletak pada kemampuannya untuk berbicara kepada setiap generasi dengan bahasa yang mereka pahami, memberikan solusi yang relevan dengan zamannya. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 42. La yatihi al-batilu min baini yadaihi wala min halfihi tanzilun min hakimin hamidin, yang artinya yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga dari segala bentuk kebatilan dan akan tetap relevan hingga akhir zaman. Demikianlah kisah lengkap tentang Al-Quran, kitab suci yang telah mengubah wajah peradaban manusia dan terus memberikan cahaya petunjuk bagi mereka yang mencari kebenaran. Semoga pembahasan ini dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan mendorong kita untuk lebih mempelajari dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini bermanfaat, subscribe channel kami untuk mendapatkan konten edukatif lainnya,
dan bagikan kepada keluarga dan teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.